Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, ada perang yang tak pernah disiarkan siapapun. Bukan perang dengan senjata, bukan pula pertarungan melawan dunia luar, tapi perang melawan diri sendiri. Perang yang sunyi, tapi mematikan. Raka duduk di tepi ranjang. Lampu kamarnya redup. Layar ponselnya menyala, menampilkan godaan yang sudah terlalu sering ia kalah di dalamnya. Jemarinya gemetar di atas tombol play. Ia tahu, sekali ia menekan, maka semuanya akan hilang lagi. Energi, semangat, dan harga dirinya. Semua lebur jadi abu kenikmatan sesaat. Cuma sekali lagi, bisik pikirannya. Tapi suara kecil lain di dadanya menjawab, kalau kamu terus menyerah malam ini, kamu akan tetap jadi budak selamanya. Malam itu, Raka menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat asing, mata yang kosong, kulit pucat, tubuh yang lesu. Ia sadar, selama ini ia hidup seperti mesin yang dikendalikan tombol kesenangan. Sekali ditekan, ia patuh. Sekali diberi iming-iming, ia tunduk. Dan setiap kali selesai, ia merasa hampa. Kenapa aku selalu kalah sama diriku sendiri? Kalimat itu menggantung di udara. Raka menutup ponselnya. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan getaran di dadanya. Dalam diam itu, ia sadar bahwa yang ia lawan bukan dosa, tapi kebiasaan untuk menyerah. Ia mulai mengingat masa kecilnya, saat ia bisa menahan lapar demi menabung, saat dia bisa berlari di tengah hujan tanpa takut sakit, saat dia percaya bahwa tekad bisa mengubah apapun. Tapi semua itu menghilang ketika kenikmatan cepat datang dalam genggaman. Kita hidup di zaman di mana satu klik bisa membuat otak merasa puas. Kita diberi dopamin tanpa perjuangan, kesenangan tanpa makna, dan akhirnya kelelahan tanpa sebab. Dan disitulah perang ini sebenarnya dimulai. Bukan dunia yang membuatmu lemah, tapi kebiasaanmu memuaskan diri sebelum waktunya. Raka mematikan lampu, merebahkan tubuhnya, dan memejamkan mata dengan dada yang berat. Hari pertama dimulai malam itu, hari di mana ia menolak tombol play dan menekan tombol baru, tombol kendali. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia hanya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang bangkit di dalam dirinya. Dan di detik itulah peperangan sunyi itu berubah menjadi latihan kekuatan. Ketika tubuhnya gelisah, pikirannya berusaha tenang. Ketika pikirannya berontak, jiwanya berbisik lembut. Tunggu sebentar lagi, kemenangan pertama itu selalu yang paling berat. Di dunia yang menawarmu segalanya dengan instan, menahan diri adalah bentuk pemberontakan tertinggi. Malam itu, Raka belum menang. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga belum kalah. 3 hari pertama terasa seperti berjalan di atas bara. Bukan karena dunia berubah, tapi karena pikirannya mulai berperang melawan dirinya sendiri. Raka terbangun di tengah malam. Tubuhnya panas, pikirannya kacau, dan setiap suara kecil di kamar seperti menggoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Ia menatap langit-langit yang gelap. Rasanya seperti dihantui oleh bisikan halus yang terus berulang. Kenapa kamu repot-repot menahan sesuatu yang alami? Orang lain juga melakukannya. Kenapa kamu harus berbeda? Suara-suara itu tidak datang dari luar. Mereka lahir dari dalam, dari bagian otaknya yang selama ini diberi makan oleh kenikmatan instan. Raka duduk di lantai, menggenggam kepala, berkeringat dingin. Apakah aku gila? Pikirnya. Tapi di tengah kekacauan itu, ia sadar satu hal. Musuhnya bukan layar, bukan godaan, tapi dirinya sendiri. Ia menyalakan lampu kecil, menulis di buku catatan. Hari ketiga, aku bukan menahan diri dari kenikmatan. Aku sedang belajar menjadi manusia yang punya kendali. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa sedang menulis ulang program hidupnya sendiri. Pagi berikutnya, tubuhnya terasa lemah. Matanya berat, moodnya anjlok. Otaknya mencari pelarian, kopi, musik keras, bahkan pikiran buruk. Tapi semua tak berhasil menenangkan. Ia tahu
Yang ia rindukan bukan tubuh perempuan, melainkan rasa nyaman yang hilang, rasa dikenal oleh kebiasaan lamanya. Begini ya rasanya melawan candu, gumamnya. Ia baru sadar, menahan diri ternyata bukan soal kekuatan, tapi soal kesabaran menghadapi kekosongan. Di hari keempat, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi jurang dan dari dasar jurang itu muncul sosok yang mirip dirinya, tapi lebih gelap dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa dan berkata, "Kau tak akan bisa menahan dirimu sendiri. Aku adalah bagian dari dirimu." Raka terbangun dengan napas tersengal. Keringat menetes di dahinya. Ia memandangi bayangannya di cermin dan bertanya pelan, "Berapa lama aku bisa bertahan sebelum aku kalah?" Hari kelima, tubuhnya mulai menyesuaikan, tapi pikirannya makin cerdik. Dorongan itu tidak lagi datang dalam bentuk godaan vulgar. Sekarang ia muncul sebagai alasan-alasan logis. Kamu butuh relaksasi. Kamu kan cuma manusia. Kamu sudah cukup kuat, sekarang boleh dong sekali aja. Itulah bentuk baru musuhnya, akal yang membenarkan kelemahan. Raka mulai sadar, perang ini bukan tentang menolak dorongan, tapi tentang mengenali semua bentuknya. Karena nafsu tak selalu datang sebagai lawan. Kadang ia datang sebagai sahabat yang pura-pura peduli. Malam itu, Raka tidak lagi berdoa untuk menang. Ia hanya berdoa agar tetap sadar. Karena di dunia yang penuh distraksi, kesadaran adalah senjata paling langka. Musuh terberat bukan orang lain, bukan dunia, bukan keadaan. Musuh terberat adalah pikiranmu sendiri yang tahu semua kelemahanmu. Ketika Raka menulis kalimat itu di buku hariannya, satu hal terjadi. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan, dan aku tahu cara menghentikannya." Hari ketujuh. Tubuh Raka terasa seperti medan perang. Kepalanya berat, dada sesak, dan setiap napas seperti pertarungan antara yang ingin menyerah dan yang ingin bertahan. Sudah seminggu ia menahan sesuatu yang dulu dianggap sepele. Tapi kini rasanya seperti menahan lautan di balik bendungan rapuh. Ia merasa tubuhnya mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gejolak. Ototnya tegang tanpa sebab, pikirannya melompat dari fokus ke kebingungan. Ada getaran halus di dalam dirinya, seperti energi yang mencari jalan keluar. Di saat yang sama, ada rasa hangat di dada. Sesuatu yang anehnya membuatnya merasa hidup. Apa ini efeknya? Pikirnya. Ia mencoba membaca ulang catatan hariannya. Kalimat terakhir yang ia tulis di hari kelima terasa seperti mantra. Kesadaran adalah senjata. Dan hari ini, senjata itu sedang diuji. Malam itu, ia duduk bersila di lantai menutup mata, mencoba mengatur napas. Ia tak sedang bermeditasi. Ia hanya ingin diam. Tapi keheningan ternyata jauh lebih bising dari kebisingan. Suara pikirannya seperti hujan deras. Kenapa kamu menyiksa diri? Tubuhmu butuh pelepasan. Ini normal. Apa yang kamu dapat dari semua ini? Raka membuka matanya, menatap jari tangannya yang gemetar. Ia tahu, tubuhnya sedang melawan. Bukan karena ia salah, tapi karena tubuhnya sedang berubah arah. Dalam sains, hormon testosteron bisa meningkat setelah beberapa hari menahan ejakulasi. Tapi bagi Raka, ini bukan sekedar hormon. Ini adalah bentuk energi yang sedang mencari rumah baru. Energi yang dulu keluar lewat hasrat, kini mulai naik ke kepala. Menghidupkan imajinasi, fokus, dan gairah untuk mencipta. Ia mulai menulis ide bisnis kecil di buku catatannya. Tulisan itu muncul begitu saja, seperti aliran sungai yang lama terhalang batu. Apakah ini energi yang sama? Gumamnya. Hari ketujuh malam. Tubuhnya terasa ringan tapi pikirannya tajam. Ia menatap wajahnya di cermin dan menyadari sesuatu yang baru. Matanya tidak lagi kosong. Ada cahayanya di sana.
cahaya yang tenang tapi kuat. Ia mengingat ucapan pelatih silatnya dulu. Manusia tidak kuat karena ototnya, tapi karena arah energinya. Dan untuk pertama kalinya, Raka mengerti apa maksud kalimat itu. Selama ini, ia membiarkan energinya keluar tanpa tujuan, seperti air bocor yang membasahi tapi tak pernah menumbuhkan. Kini ia belajar menyalurkannya ke hal-hal yang lebih besar. Fokus, kerja, kreativitas. Namun malam itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya berdenyut dari dalam, seperti arus listrik yang mengalir dari bawah perut hingga ke ubun-ubun. Ia terkejut, memegangi dadanya, lalu terduduk lemas. Di tengah rasa takut, ia mendengar suaranya sendiri berbisik. Tenang, itu bukan rasa sakit, itu kebangkitan. Raka menatap langit-langit, air mata menetes tanpa alasan. Bukan karena lemah, tapi karena baru kali ini ia merasakan energi hidup yang sesungguhnya. Bukan energi dari kopi, bukan dari musik, bukan dari tubuh orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ketika tubuh berhenti menuntut, jiwa mulai berbicara. Dan di hari ke-7, Raka menyadari bahwa kemenangan pertama bukan saat ia menahan, tapi saat ia mulai mendengarkan. Ketika ia menulis refleksi itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor yang sama muncul lagi. Menarik, kau sudah sampai hari ke-7. Tapi bisakah kau melewati godaan dunia modern? Hari ke-8, Raka mulai berpikir, peperangan batinnya sudah mereda. Tapi ternyata, musuh sesungguhnya baru datang. Bukan dari dalam diri, tapi dari genggaman tangannya sendiri. Ponsel. Layar kecil yang dulu hanya dianggap hiburan, kini terasa seperti racun yang lembut. Siang itu, ia sedang mengetik laporan kerja ketika sebuah notifikasi muncul di layar. Lihat video artis terbaru, gratis. Klik di sini, malammu nggak bakal sepi lagi. Ia terpaku, detak jantungnya naik. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya seperti jebakan yang dirancang untuk menembus pertahanannya. Ia tahu, algoritma sedang memanggilnya. Cuma lihat sebentar, gak akan terjadi apa-apa, bisik pikirannya. Tangannya mulai bergerak mendekati layar, tapi ia menahannya. Matanya menatap notifikasi itu lama sebelum akhirnya menekan tombol hapus. Notifikasi itu hilang, tapi pikirannya tidak. Gila, bahkan dunia digital tahu kelemahanku. Malamnya, ia berjalan keluar kamar. Udara kota lembab, tapi menenangkan. Di sepanjang jalan, orang-orang menunduk ke layar ponsel, tertawa sendiri, tersenyum pada cahaya yang membutakan. Mereka seperti aku dulu, pikirnya, duduk di depan altar cahaya, berdoa pada kenikmatan cepat. Dunia ini tidak jahat, tapi dunia ini pintar. Ia tahu cara menjual rasa yang paling manusiawi, kesepian. Dan dari kesepianlah seluruh perbudakan modern lahir. Kembali ke kamarnya, Raka menatap ponsel di meja. Layar itu padam, tapi ia tahu, di balik kegelapan itu, ada berjuta-juta godaan yang menunggu klik berikutnya. Ia mengambil keputusan kecil tapi penting. Menghapus semua aplikasi yang tak perlu. Satu persatu icon menghilang dari layar. Dan entah kenapa, setiap icon yang terhapus terasa seperti beban yang dilepas dari dadanya. Hari ke-10, fokusnya mulai kembali. Ia merasa waktu berjalan lebih lambat. Bukan karena bosan, tapi karena sadar setiap detik yang dulu hilang kini benar-benar miliknya. Ia mulai menulis, membaca, berolahraga,
dan berinteraksi lagi dengan dunia nyata. Wajahnya lebih segar, sorot matanya hidup. Jadi begini rasanya bebas dari ilusi. Dunia modern tidak mengikatmu dengan rantai, tapi dengan pilihan-pilihan kecil yang tak pernah kau sadari. Malam itu sebelum tidur, Raka tersenyum kecil dan berkata pelan, "Aku menang hari ini." Tapi, jauh di dalam dirinya, sebuah pertanyaan muncul lagi. Bisakah aku bertahan kalau godaan datang bukan dari luar, tapi dari pikiranku sendiri? Hari ke-14. 2 minggu berlalu sejak Raka memulai peperangan sunyi itu. Dan untuk pertama kalinya, pagi terasa berbeda. Ia bangun tanpa alarm, membuka tirai, dan merasakan cahaya matahari menembus kulit wajahnya. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Nafasnya lebih dalam, gerakannya lebih tenang, kepalanya ringan, dan pikirannya tajam seperti pisau yang diasah ulang. Apa ini efeknya? Gumamnya. Atau aku cuma halu karena 2 minggu gak melepaskan? Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Tubuhnya mulai beradaptasi. Dorongan fisik memang masih muncul, tapi tak lagi menaklukkan. Energi yang dulu keluar tanpa arah, kini terasa naik ke dada. Hangat, tenang, dan stabil. Ia mulai menulis tanpa sadar. Ide-ide mengalir seperti air jernih yang tak pernah berhenti. Buku catatannya penuh dengan kalimat, rencana, dan mimpi yang dulu tak pernah sempat ia pikirkan. Ternyata bukan aku kehilangan gairah. Aku hanya lupa menyalurkannya ke tempat yang benar. Ia mulai memahami sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah, bahwa energi seksual adalah energi kehidupan itu sendiri. Dan jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi bahan bakar untuk apapun. Karya, bisnis, visi, bahkan ibadah. Hari ke-17, Raka mulai rutin olahraga. Setiap kali ia merasa gelisah, ia push up, ia jogging, ia menulis, dan setiap keringat yang menetes terasa seperti bukti bahwa energinya sedang dialihkan, bukan ditekan. Malam-malam yang dulu penuh gelisah, kini berubah menjadi waktu refleksi. Ia duduk bersilah, menulis satu kalimat setiap malam. Aku tidak menahan diri. Aku sedang mengarahkan diriku. Disitulah perbedaan besar terjadi. Retensi bukan represi. Disiplin bukan siksaan. Dan menahan bukan berarti melawan. Tapi mengubah arus-arus yang dulu hilang keluar, sekarang mengalir ke dalam. Hari ke-20. Raka berdiri di depan kaca, menatap wajahnya sendiri. Matanya bersinar, kulitnya lebih segar, bahkan posturnya lebih tegak. Bukan karena hormon ajaib, tapi karena keyakinan yang lahir dari konsistensi. Selama ini aku pikir kekuatan datang dari luar. Ternyata, kekuatan datang dari dalam saat kamu berhenti menyerah pada hal yang kecil. Tapi di balik ketenangan itu, ada ujian baru yang menunggu. Karena di setiap kebangkitan, selalu datang godaan yang lebih besar. Dan kali ini bukan dari dunia luar, melainkan dari seseorang yang datang ke hidupnya, tanpa ia duga. Ketika kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri, semesta mulai menunjukkan sisi terbaiknya. Sore itu ponselnya berdering, bukan notifikasi, tapi panggilan. Nama di layar membuat jantungnya berhenti sejenak. Maya, mantan kekasih yang dulu selalu jadi alasan ia kalah dari dirinya sendiri. Hari ke-21. Raka mulai merasa aman. Tubuhnya sudah terbiasa tanpa pelepasan. Pikirannya jernih dan rutinitas barunya berjalan lancar. Ia pikir badai sudah berlalu, sampai seseorang dari masa lalu kembali membuka pintu. Maya, nama itu muncul di layar ponsel sore itu. Satu nama yang dulu pernah jadi sumber kebahagiaan
dan juga sumber kelemahannya. "Hai, masih ingat aku?" Pesan itu sederhana, tapi jantung Raka berdetak cepat, seolah semua pertahanannya runtuh dalam sekejap. Ia menatap layar cukup lama untuk menyadari, kadang godaan tidak datang dalam bentuk gambar, tapi kenangan. Malam itu, mereka kembali berbincang. Ringan, akrab seperti dulu. Maya bercerita tentang pekerjaannya, kehidupannya di kota lain, dan bagaimana ia sering teringat Raka setiap kali melihat seseorang dengan senyum yang mirip dirinya. Kalimat itu membuat Raka terpukul. Kenangan masa lalu menyeruak. Malam-malam ketika ia merasa lengkap, dan juga malam-malam ketika ia menyerah pada dirinya sendiri karena merasa kehilangan. "Kamu kelihatan berubah," tulis Maya. "Dulu kamu sering online tengah malam." Raka tersenyum getir. "Iya, aku lagi belajar mengendalikan diri." Maya membalas cepat. "Mengendalikan diri dari apa?" "Dari hal-hal yang bikin aku jauh dari diriku sendiri." Beberapa hari setelahnya, Maya datang ke kota. Mereka bertemu di kafe kecil tempat dulu mereka sering duduk. Cahaya sore menembus jendela, membentuk siluet di wajah Maya yang masih sama hangatnya. "Kamu masih sendiri?" tanya Maya. "Masih." "Kenapa? Takut jatuh cinta lagi?" Raka tertawa pelan, tapi matanya menyiratkan ketegangan yang ia sembunyikan. Satu bagian dirinya ingin melupakan semua perjuangan dan kembali hanyut. Tapi bagian lain berbisik, "Kalau kamu kalah malam ini, semua yang kamu bangun akan runtuh." Sore itu berubah jadi malam. Mereka berjalan di tepi jalan, berbagi cerita. Sampai akhirnya Maya berkata pelan, "Aku masih sayang kamu." Kata-kata itu memecahkan keheningan. Mata Raka menatap dalam, tapi kali ini tidak dengan rindu, melainkan dengan kesadaran. "Aku juga sayang kamu, tapi aku lagi belajar sayang sama diriku dulu." Maya terdiam. Wajahnya sedih, tapi mengerti. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Raka, dan dalam genggaman itu, Raka menemukan makna baru dari kata menahan. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tahu waktunya belum tepat. Ketika Maya pergi malam itu, Raka duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena baru saja menang dalam pertempuran terbesar, menolak apa yang paling ia inginkan. Godaan terbesar tidak selalu datang dalam bentuk dosa. Kadang, ia datang dalam bentuk kenangan yang manis. Dan kemenangan sejati bukan saat kamu menjauh dari dunia, tapi saat kamu mampu menatapnya tanpa tenggelam lagi. Hari ke-22. Raka menulis di buku catatannya. "Aku pikir aku sedang belajar menahan, tapi ternyata aku sedang belajar memilih apa yang pantas aku perjuangkan." Hari ke-25. Hujan turun sejak pagi, membasahi kaca jendela kamar Raka. Ia duduk bersila di lantai, menatap butiran air yang menetes perlahan seperti tempo baru kehidupan. Setelah pertemuannya dengan Maya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan lagi gemuruh atau penolakan, tapi ketenangan yang matang. Dulu setiap kali menahan diri, tubuhnya bergetar seperti hendak pecah. Sekarang, sunyi itu justru terasa menenteramkan. Ia tak lagi berperang dengan dorongan. Ia mulai berdamai dengannya. Mungkin ini yang disebut keseimbangan, gumamnya. Tubuhnya pun terasa berbeda. Napas lebih panjang, postur tegak tanpa disadari. Matanya punya kilau baru, tenang tapi tajam. Ketika berjalan di kantor, orang-orang mulai menatapnya lebih lama. Ada sesuatu pada cara ia berbicara, cara ia menatap, yang memancarkan kepercayaan diri tanpa perlu banyak kata. Teman sekantornya pernah berbisik, "Rak, lu sekarang beda. Dulu kayak nunduk terus. Sekarang aura lu kayak hidup." Raka hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, itu bukan sihir, bukan karisma ajaib, melainkan hasil dari energi yang dulu ia buang,
kini kembali membentuk dirinya dari dalam. Hari ke-27. Ia mulai menulis lagi, tapi kali ini bukan untuk melarikan diri. Tulisan-tulisannya berubah menjadi refleksi tentang kendali, makna, dan keberanian menjadi manusia yang sadar. Manusia modern diajari untuk cepat, padahal pertumbuhan sejati terjadi dalam keheningan yang lambat. Tulisnya, ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar menahan diri dari ejakulasi. Ini tentang menyusun ulang sistem sarafnya sendiri, cara tubuhnya merespon stres, cara pikirannya mengatur fokus, cara hatinya memilih keinginan. Ia seperti komputer yang direset, hapus data lama, perbaharui program, lalu berjalan lebih ringan. Hari ke-28. Di gym kecil dekat rumah, Raka berlari di treadmill. Setiap langkah terasa seperti mantra. Keringat menetes, tapi kali ini bukan pelarian. Ini persembahan. Ia tak lagi berolahraga untuk terlihat kuat, tapi untuk menjaga energi yang telah ia rawat. Setiap detik di atas treadmill itu, ia bisa merasakan denyut jantungnya seperti irama kesadaran. Aku hidup. Aku hadir. Aku berkuasa atas diriku sendiri. Malamnya, ia duduk di balkon menatap langit penuh awan. Ia menulis satu kalimat pendek di buku catatan kecilnya. Disiplin bukan menahan, tapi mengarahkan. Dan kalimat itu terasa seperti kunci terakhir dari pintu yang selama ini tertutup. Ketika tubuh berhenti melawan dan jiwa mulai memimpin, hidupmu tak lagi tentang bertahan, tapi tentang mencipta. Keesokan harinya, Raka mendapat panggilan dari kantornya. Bosnya berkata, "Raka, aku butuh orang yang bisa mimpin proyek besar bulan depan. Aku pikir kamu orangnya." Raka berdiam. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan karena kesempatan itu besar, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa siap. Hari ke-30. Tepat sebulan sejak Raka memutuskan untuk melawan dirinya sendiri. Dan tepat di hari itu, dunia seolah ingin menguji hasilnya. Ia duduk di ruang rapat besar, di hadapan layar proyektor yang menampilkan proposal proyek bernilai miliaran rupiah. Pimpinan perusahaan menatapnya tajam. "Raka, kamu yakin bisa pegang proyek ini sendirian?" Pertanyaan itu sederhana, tapi beban di baliknya berat. Selama ini Raka hanya di balik layar, mengatur data, menulis laporan. Sekarang ia diminta memimpin, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Sore itu, setelah rapat selesai, ia duduk sendirian di pantry kantor. Kopi di tangannya sudah dingin. Kepalanya penuh skenario. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika kecewa? Bagaimana jika semua orang tahu ia tidak sekuat yang mereka pikirkan? Suara lama di kepalanya muncul lagi. "Lu capek? Lepasin aja, cari hiburan dikit. Kayak dulu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dorongan itu muncul bukan karena nafsu, tapi karena tekanan. Dan disitulah ujian terbesarnya. Malamnya, ia sampai di rumah dalam keadaan letih. Pikirannya berat, matanya kosong. Ponsel di meja berkedip menampilkan notifikasi lama. Teman dari masa lalunya kembali online. Seketika rasa tegang itu berubah jadi bisikan yang lembut tapi beracun. "Cuma sebentar, kamu butuh tenang." Jari Raka perlahan mendekat ke layar. Namun sebelum menyentuh, ia terdiam. Bayangan dirinya sebulan lalu muncul di benaknya. Versi yang lemah, kehilangan arah, yang hanya mencari pelarian setiap kali dunia menekan. Ia meletakkan ponsel itu pelan, menarik napas panjang, lalu berdiri di depan cermin. "Kamu gak perlu pelarian lagi," katanya pada bayangan sendiri. "Kamu cuma perlu percaya bahwa semua tekanan ini datang untuk menguatkanmu." Hari ke-31, Raka kembali ke kantor.
Matanya tajam, langkahnya mantap. Ia menatap rekan-rekan timnya dan berkata, "Kita mulai dari nol, tapi kali ini gue nggak akan kabur dari stres." Ia bekerja sepanjang hari, memimpin rapat, mengambil keputusan, bahkan menegur bawahannya dengan tenang tapi tegas. Energinya stabil, fokusnya tajam. Ia tidak lagi kehilangan semangat di tengah tekanan. Ia justru berenergi karenanya. Sore itu, ketika proyeknya disetujui oleh pimpinan, rekan satu tim bertepuk tangan kecil. Tapi yang paling berharga bukan tepuk tangan itu, melainkan ketenangan di dalam dadanya. Tenang karena ia tahu, semua yang ia jalani selama 30 hari bukan latihan sia-sia, tapi fondasi untuk hari seperti ini. Tekanan bukan musuhmu. Ia datang untuk menguji seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Jika kamu pernah mengalahkan dorongan yang paling primitif, maka kamu juga bisa menaklukkan tekanan paling besar di dunia nyata. Malam itu, Raka menulis satu kalimat pendek di buku hariannya. Tubuhku sudah tenang, pikiranku sudah jernih. Tapi apakah aku sudah benar-benar bebas? Ia menatap langit-langit kamarnya yang sunyi. Dan di dalam keheningan itu, ia tahu perjalanan belum selesai. Yang berikutnya bukan tentang bertahan, tapi menyebarkan kekuatan itu ke dunia luar. Hari ke-35. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada alarm, tidak ada terburu-buru. Tidak ada rasa ingin mengejar apapun. Raka terbangun dengan hati yang tenang, seolah seluruh tubuhnya menyatu dengan udara pagi. Selama sebulan terakhir, ia belajar menahan, mengarahkan, lalu berdamai. Dan kini, setelah semua perang itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari. Keheningan yang berdaya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantunkan cahaya lembut matahari. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahagia tanpa alasan. Tidak karena menang, tidak karena punya sesuatu, tapi karena ia hadir. Ia menulis di buku hariannya, "Dulu aku pikir kebahagiaan datang saat aku mendapatkan yang kuinginkan. Sekarang aku tahu, kebahagiaan datang saat aku berhenti diperbudak oleh keinginan itu." Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Sebab selama ini, Raka hidup dalam bayang-bayang kekurangan. Ingin ini, ingin itu, ingin lebih. Kini ia menemukan satu kebenaran kecil. Kesadaran adalah bentuk tertinggi dari kelimpahan. Hari ke-37. Raka berjalan ke taman kota selepas kerja. Langit sore berwarna jingga muda, dan angin berembus pelan di antara daun-daun kering. Ia duduk di bangku kayu, menatap orang-orang yang lalu lalang. Anak kecil berlari, pasangan tertawa, kakek tua memberi makan burung. Dulu, ia akan melihat semua itu dan merasa kosong. Sekarang, ia hanya tersenyum. Ia tak lagi merasa kekurangan, karena di dalam dirinya sudah cukup cahaya untuk menghangatkan. Malamnya, ia kembali membuka catatan hari pertama. Saat ia menulis dengan tangan gemetar, berjanji akan melawan dirinya sendiri. Ia membaca tulisan itu lama. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Terima kasih Raka yang dulu, karena kamu berani memulai. Ia menatap wajahnya di cermin. Masih wajah yang sama, tapi pandangan matanya berbeda. Dulu ada kegelisahan, sekarang ada ketenangan. Bukan ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang penuh kesadaran.
sebuah cahaya yang lahir dari kegelapan yang pernah ia taklukkan. Cahaya bukan datang dari luar, ia tumbuh dari dalam, dari setiap kali kamu menolak menyerah, dari setiap malam kamu memilih bertahan, dan dari setiap hari kamu memilih sadar. Raka menutup bukunya, menatap langit malam yang cerah. Satu bintang paling terang bersinar tepat di atas rumahnya. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. Aku pikir perjalananku sudah selesai. Tapi mungkin ini baru permulaan. Hari ke-40, Raka berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada mahkota, tidak ada tata, tapi di matanya ada ketenangan seorang raja. Raja bukan karena kekuasaan, tapi karena ia berdaulat atas dirinya sendiri. Dulu, setiap pagi terasa seperti pertempuran baru. Sekarang, setiap pagi terasa seperti doa. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh dorongan, tidak lagi dikendalikan oleh layar, dan tidak lagi takut pada kesepian. Karena di dalam dirinya kini tinggal satu hal, kendali. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. Cara ia berbicara tenang, tapi berwibawa. Cara ia memimpin rapat tidak terburu-buru, tapi tegas. Energinya stabil, dan semua orang bisa merasakannya tanpa tahu kenapa. Seorang rekan berkata, "Lu sekarang beda banget, Ra. Dulu kayak kebanyakan mikir, sekarang kayak kebanyakan yakin." Raka tersenyum. Yakin karena udah berhenti berantem sama diri sendiri. Dan memang benar, ia tidak lagi melawan apapun. Ia hanya mengarahkan. Energi yang dulu liar, kini menjadi kekuatan yang lembut. Bisa menenangkan, bisa menuntun. Hari ke-45, malam itu Raka berjalan sendirian di bawah langit yang gelap. Udara dingin, tapi hatinya hangat. Ia memejamkan mata, mendengar degup jantungnya sendiri. Irama yang dulu ia abaikan, kini jadi musik kehidupannya. Begini rasanya bebas, bisiknya. Bebas bukan karena tak ada keinginan, tapi karena tahu kapan harus menuruti dan kapan harus melepaskan. Bebas bukan karena tak ada godaan, tapi karena ia tidak lagi mudah diperintah oleh mereka. Malam itu, ia menulis catatan terakhir di bukunya. 30 hari pertama mengajarkanku disiplin. 10 hari berikutnya mengajarkanku kesadaran. Dan hari-hari setelahnya mengajarkanku cinta. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku yang paling dalam. Ia menutup buku itu pelan, lalu berbisik seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan seluruh masa lalunya. Aku tidak lagi takut pada keinginan, karena kini aku tahu siapa yang memegang kendali. Setiap lelaki lahir sebagai budak. Budak keinginan, budak dunia, budak kebiasaan. Tapi hanya mereka yang berani menahan dan mengarahkan diri, yang akhirnya menjadi raja atas tubuh dan pikirannya. Raka bukan manusia sempurna. Ia hanya manusia yang berhenti lari dari dirinya sendiri. Dan disitulah kemenangan sejati lahir. Kalau kamu sedang dalam perjalanan yang sama, ingatlah, satu hari menahan diri bisa jadi awal dari hidup baru. Jangan buru-buru jadi sempurna. Cukup sadar setiap kali kamu hampir menyerah. Karena dari kesadaran itu, lahirlah kekuatan. Dan dari kekuatan itu, lahirlah kebebasan.